tersingkap yang namanya pandangan gaibnya, tersingkap sesuatu yang tidak dimiliki oleh pejabat dunia manapun, pejabatnya Allah Subhanahu wa taala, wali Allah. Di antaranya siapa? Habib Abu Bakar As-Siddiq. Satu riwayat diceritakan ketika beliau dimandikan ada lubang di punggungnya, lubang. Bahwa Nabi Muhammad itu pernah melihat dua majelis. Yang satu majelis zikir, yang satu majelis fikih. Ada majelis zikir, ada majelis fikih. Kilal majlisaini ala khairin. Ada dua majelis yang baik. Wa ahaduhuma afdalu minal akhir. Wa ahaduhuma afdalu minal akhari ama haula fayad'una Allah fa in syaa a'tahum wa in syaa mana'ahum wa amma haula fayata'allamuna wa yu'allimuna jahil wa innama bu'ithtu mu'alliman fa haula afdal thumma jalasa ma'ahum. Pernah Nabi Muhammad itu mendapati ada dua majelis, dan kedua majelis tersebut ada yang lebih utama. Majelis zikir itu adalah majelis tempatnya orang mengadu kepada Allah kalau punya masalah, mengingat kepada Allah, punya kesumpakan, punya masalah, punya problem. Anda datang ke majelis zikir, insya Allah kan berakhir kesumpakan Anda, masalah Anda, problem Anda. Namun penting diketahui, Allah itu punya hak prerogatif, otoritas. Terserah Allah mau mengabulkan atau menolak doa-doa orang yang zikir itu. Kemudian fa'amma haula, adapun yang satunya kata Rasulullah, fayata'allamuna wa yu'allimuna al-jahil. Yang satu itu majelis fikih, majelis ngajari orang, bisa belajar tajwid, bisa belajar sholat yang benar, wudu yang benar, dan mengajari orang-orang yang tidak mengerti. Wa yu'allimunal jahil, dan memberikan pengertian kepada orang-orang yang jahil, yang tidak tahu. Wa innama bu'ithtu mu'alliman, sedangkan aku ini diutus oleh Allah untuk menjadi guru, menjadi pengajar. Fa haula afdal thumma jalasa ma'ahum. Majelis fikih itu lebih afdal daripada majelis zikir. Sabda Rasulullah SAW. Kalau majelis zikir baik, tapi tidak bisa mengalahkan orang-orang yang duduk di majelis ilmu, belajar ilmunya Rasulullah SAW. Alhamdulillah dua-duanya malam hari ini kita dapati. Dapat zikirnya, dapat juga ilmunya Rasulullah SAW. Di dalam satu riwayat juga bahwa ada riwayat dari Sayyidina Sa'id bin Al-Musayyab meriwayatkan dari Sayyidina Sa'id Al-Hudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan afdalu a'mal ala dhahril ard. Ada afdalu a'mal, kemuliaan daripada amal, ala dhahril ard, yang di atas muka bumi ini. Salasatun, ada tiga. Tidak ada yang lebih mulia di muka bumi ini kecuali tiga hal. Yang pertama, tolabul ilm, menuntut ilmunya Rasulullah SAW. Ini tidak ada lagi. Semua ulama mengatakan tolabul ilm, duduk di majelis ta'lim, walaupun anak-anak yang ikut streaming saat ini karena ada pandemi, mereka nggak bisa hadir, tetap mengikuti di streaming. Ini termasuk orang-orang yang ikut serta di dalam mendapatkan pahala. Yang kedua, wal jihad, jihad. Anda turun di medan peperangan, berarti itu satu bentuk kemuliaan, tapi tidak bisa mengalahkan orang-orang yang duduk di majelis taklim. Wal kasbu, apa kasbu? Orang yang berikhtiar, berusaha untuk mencari rezeki, mencari nafkah. Li'anna talibul ilm, li'anna talibal ilmi habibullah, li'anna talibal ilmi habibullah. Karena orang yang sudah duduk di majelis ta'lim boleh dikatakan dia sebagai kekasihnya Allah.
Orang yang duduk di majelis ta'lim, dia adalah seorang kekasih Allah. Nah, orang yang dicintai oleh Allah. Beda dengan waliullah. Wali itu wilayah. Orang yang punya kewilayahan, punya kekuasaan, punya kekuasaan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati kalau kita ketemu orang. Kadang dia nggak punya jabatan di dunia, tapi dia punya jabatan di akhirat. Dia nggak dipertimbangkan di dunia, tapi dia dipertimbangkan di akhirat. Dia nampak biasa saja, nggak punya pengaruh. Dia nggak punya pengaruh di depan manusia. Bahkan cenderung kalau duduk nggak pernah diizinkan di depan. Pakaiannya biasa, miskin. Mungkin pekerjaannya bukan pekerjaan yang orang menginginkan pekerjaan tersebut, atau kondisi ekonominya yang sangat melarat. Tapi hati-hati, sekali dia membuka tangannya dan mengangkat tangannya, maka turun bala tentara dari langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pejabat, dia bisa berbuat apapun, dia punya otoritas, dia punya kewilayahan. Semakin tinggi jabatannya, wilayah kekuasaannya semakin besar. Ada juga yang namanya wali Allah, indu wilayah, punya wilayah, punya kekuasaan dia. Jadi biasa kalau ada orang sholihin, dia masuk ke satu kota, dia telepon sekarang telepon, tak izin ya, saya lewat di kotamu. Yakin orang ini yang punya wilayah. Makanya kalau kita punya masuk ke kota Tuban, jangan lupa kita kalau keluar dan masuk, jangan lupa kirim Fatihah kepada Sayyidina Mahdum Ibrahim Sunan Bonang. Kirim Fatihah kepada Habibul Qadir bin Ali Tursegaf. Kirim Fatihah kepada Asmoro Kondi. Kirim Fatihah mau keluar mau masuk Tuban. Mereka yang pegang wilayah. Jangan keluar Tuban kecuali kirim Fatihah, jangan masuk Tuban kecuali kirim Fatihah. Anda selamat dari kota ini. Kalau Anda melintas dimanapun, di Gresik ada Maulana Malik Ibrahim, ada Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anullah bi ulumih, yang kemarin diperingati haulnya, yang harusnya diperingati haulnya tapi libur karena pandemi. Mudah-mudahan tetap berkahnya tidak terputus sampai kepada kita semua. Indu wilayah, wali itu dia orang yang rela berkorban, wali, dan dia punya kekuasaan secara gaib, tersingkap yang namanya pandangan gaibnya, tersingkap sesuatu yang tidak dimiliki oleh pejabat dunia manapun, pejabatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wali Allah. Di antaranya siapa? Habib Abu Bakar Gresik. Satu riwayat diceritakan ketika beliau dimandikan, ada lubang di punggungnya, ada lubang. Satu riwayat ada lubang di punggungnya, bolong. Para orang-orang yang mengerti tentang masalah ini mengatakan bahwa Indonesia ini mau ditimpakan bala berupa kehancuran. Ada wabah yang akan menghancurkan Indonesia, atau ada bala malapetaka. Sama Habib Abu Bakar diminta dari tangannya malaikat dimasukkan ke tubuhnya sampai bolong punggungnya. Itu indu wilayah, orang yang punya wilayah. Jadi saya yakin Indonesia ini nggak bakal kenapa-kenapa, khususnya Pulau Jawa aman. Pulau Jawa ini aman, jangan gusar, jangan bingung, jangan takut dengan gosip apapun. Dengan gosip komunis lah, komunis akan bangkit, nggak akan bangkit. Komunis nggak akan bangkit, tidak mungkin bangkit 1.000.000%, tidak mungkin. Saya lebih percaya penyampaiannya Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh yang menceritakan tentang Habib Soleh bin Muhsin Al Hamid Tanggul, bahwa komunis itu akan datang ke Indonesia, tidak akan ada waktu yang lama, maka akan hilang. Jadi orang-orang yang menghembus-hembuskan masalah komunis, dia nggak mengimani apa yang diucapkan oleh para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengimani secara totalitas, nggak akan ada yang namanya kehancuran, kecuali nanti yang sudah
disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW akan ada perang dunia saat ada Imam Mahdi, itu mungkin. Ya, tapi Indonesia yang terakhir. Ya, yang paling akhir lagi nanti Kota Tarim. Nah, negara nanti semua hancur ini kecuali Biladut Tarim. Yang paling aman di dunia itu Kota Tarim Hadramut. Yang paling aman di dunia. Hadramut tempatnya wali Allah, tempat 1000 wali. Nah,